Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Bismillah. Ustadz, misalnya kalau saya dititipkan barang sama si A, terus 6 bulan kemudian si pemilik meninggal, apakah barangnya menjadi milik saya? Tidak, barangnya bukan milik antum, tetapi barangnya harus dikembalikan kepada ahli warisnya. Baik, ada yang langsung bertanya? Ada yang langsung? Ustadz, tadi kalau kita yang menerima titipan kan jelas-jelas amanah, jadi tidak bertanggung jawab kalau rusak. Bagaimana kalau yang menerima titipan tadi yang diupah tapi ternyata barang juga rusak? Dia lupa diupah, diupah. Iya. Nah, terus ternyata barang juga rusak, kan banyak yang penitipan mobil itu kan dia upah, biasa pergi umrah, pergi haji, mobilnya kan dia titip. Nah, jelas dia bayar. Nah, ini apa bertanggung jawab yang menerima titipan, Ustadz? Kemudian yang kedua, masalah riba tadi, pernah kami mendengar kalau tidak ada perjanjian, kalau ada perjanjian lebih awal kan riba. Terus kalau tidak ada perjanjian bukan riba, karena pernah Rasulullah mengembalikan unta yang lebih besar. Bagaimana hadis itu, apa saya, Ustaz? Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bagaimana kalau seandainya orang menitipkan barang, bisa menitipkan mobil, ya, kemudian ada upahnya di sana, kemudian mobilnya rusak, boleh tidak dia minta ganti? Di sini harus dibedakan. Ada namanya titipan, ada namanya jasa sewa, jasa menyewakan, ya, jasa sewa menyewa. Kalau dia istilahnya titipan tapi jasanya adalah menyewa tempat untuk ditaruh barangnya, maka ini jasa menyewa. Ini kalau jasa menyewa semacam ini, kalau rusak ada yang menanggung adalah yang memiliki sewaan, dia harus mengganti. Kalau saya naruh mobil kemudian saya bayar, ya, selama 3 hari misalnya, mobil saya hilang, dia bertanggung jawab. Kenapa? Karena saya menggunakan jasa sewa. Titipan itu boleh kita mengambil untung, mengambil upah, tidak melebihi batas kewajaran, maksudnya sesuai dengan keperluan. Contoh misalnya tadi saya mengambil upah, misalnya ada orang menitip mobil kepada saya, karena mobil ini butuh nanti dinyalakan, diganti bensinnya dan seterusnya, dan itu butuh upah, ya, butuh uang. Maka saya boleh mengambil itu sebatas keperluan itu saja, tidak lebih. Kalau lebih dari itu, dia bukan wadiah lagi namanya, dia berubah namanya jasa sewa menyewa, bukan wadiah lagi. Wadiah boleh mengambil upah sebatas keperluan itu saja, sebatas keperluan barang tersebut, lebih dari itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, masalah seseorang berhutang kemudian dia membayarnya berlebih setelahnya, tidak ada persyaratan sebelumnya, boleh tidak? Boleh. Kata Nabi SAW, khairukum ahsanukum qada'an, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bagus di dalam membayar hutangnya. Tetapi para ulama mengatakan ada 2 syarat seseorang boleh membayar berlebih. Pertama, tidak ada niat dari orang yang meminjamkan uang untuk minta dibayar berlebih, tidak ada sama sekali niat. Kedua belah pihak tidak ada sama sekali niat. Kemudian yang kedua, tidak ada persyaratan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah dibayar setelah selesai, utangnya lunas, dibayar berlebih, tidak ada masalah. Tapi kalau utangnya belum lunas kemudian mendapatkan lebihan pembayaran, maka itu tidak boleh. Kalau utangnya sudah lunas kemudian dibayar berlebih, maka itu tidak mengapa. Wallahu a'lam.